Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita jumpa kembali dalam FWF Osaka Filmon Mungso Fellowship obrolan santai keluarga Allah. Malam hari ini kita akan mendapatkan topik khusus yaitu Natal yang akan dibawakan oleh hambanya Pastor Dr. Tony Andrean dari Bandung. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, kita akan awali dalam doa. Saya mohon kesediaan Bapak Filipus untuk memimpin dalam doa. Silakan Pak Filipus. Ya, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas segala kemurahan-Mu. Jikalau malam hari ini kami boleh bertemu kembali dengan FBF, obrolan dengan firman Tuhan yang luar biasa. Bapak, sebentar kami akan menikmati akan keberadaan, menikmati akan firman-Mu yang luar biasa. Hanya Kau mau sucikan kami, kuduskan kami, sehingga firman itu boleh menjadi berkat bagi kami, boleh menjadi kekuatan dan membentuk kehidupan kami untuk kami bersuka cita di dalam Engkau menyambut Natal. Terima kasih Tuhan Yesus, meski kami berbeda tempat, kami berbeda waktu, tapi kami percaya Roh Kudus-Mu menembus segala sesuatunya, sehingga kami belum merasakan hadirat-Mu di dalam persekutuan kami pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Awal sampai selesainya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Ialah kuat kuasa Roh Kudus-Mu yang membimbing kami, kuat kuasa Roh Kudus-Mu yang berbicara melalui hamba-Mu, Pastor Tony Andrian, sehingga haleluya segala firman yang disampaikan boleh menjadi haleluya sukacita kami saat Natal. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulaikan persekutuan ini. Amin. 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 Terima kasih Pak Filipus. Untuk hambanya Pastor Tony, kami serahkan waktu. Silakan. Oke, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, shalom semuanya. Luar biasa ya. Sudah 1 tahun kita melalui tahun 2024. Nah, sekarang kita akan memasuki tahun 2025. Memang saya diberi eksposisi dari surat Rasul Paulus kepada Galatia. Tapi saya share kepada Ibu Ayu, izinkan saya menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan tentang Christmas ya. Nah, kebenaran firman Tuhan ini saya beri tema adalah the greatest offering and sacrifice for the world. The Savior, Messiah, Jesus Christ was born. Ya, jadi satu persembahan dan korban terbesar bagi dunia. Ya, Mesias, Juru Selamat, Yesus Kristus telah lahir. Nah, saudara kasih, kebenaran firman Tuhan ini terinspirasi ketika saya mempersiapkan sebuah khotbah berdasarkan kitab Yesaya, Nabi Yesaya. Nabi Yesaya adalah nabi besar. Ya. Kenapa Alkitab Perjanjian Lama menggolongkan nabi besar dan juga nabi kecil? Apakah dari perawakannya atau bagaimana? Bukan ternyata. Bukan dari itu, saudara. Tetapi karena yang digolongkan nabi besar adalah menerima pewahyuan Illuminati kebenaran firman Tuhan jauh lebih banyak dibandingkan dengan nabi-nabi lain. Sehingga pada waktu itu para bapak gereja mula-mula menjadikan Alkitab sebagai kanon dan menggolongkan nabi besar dan nabi kecil. Nah, khusus Nabi Yesaya ini luar biasa. Ini adalah the comprehensive prophecies for the Messiah, saudara. Satu nubuatan yang lengkap Yesaya itu, saudara. Nah, untuk itu kita akan membaca satu firman Tuhan dalam Yesaya pasal 5, Yesaya pasal 9 ayat 5 sampai 7 ya. Teman-teman yang ada Alkitab boleh membukanya supaya menghemat waktu. Saya coba dibacakan oleh saya pribadi ya, karena hanya 2 ayat. Yesaya pasal 9 ayat 5 sampai 7. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya,
dan namanya disebutkan orang penasehat, ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tata Daud. Dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkan dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih, Nabi Yesaya sekali lagi adalah special prophet, nabi yang khusus, Saudara. Beliau hidup 3 zaman, ya. Zaman sebelum pembuangan, zaman sesudah pembuangan orang Israel, ya, ke Babylon, lalu juga ke 4 negara besar, ya. Babylon, Media Persia, lalu Yunani, dan kemudian Kekaisaran Romawi. Nah, juga Nabi Yesaya menjadi seorang nabi setelah pembuangan, Saudara. Dan Nabi Yesaya hidup dari berbagai macam kerajaan-kerajaan, ya, dari Usia sampai juga Raja Hizkia. Nah, Yesaya ada di sana, luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih, kalau kita merenungkan ayat tadi, apakah Nabi Yesaya itu tidak punya kerjaan? Kok menubuatkan seorang anak telah lahir? Ya, semua juga tahu kelahiran itu ya anak, Saudara. Ya, oh mungkin ada yang berpikir, tapi kan Pak ditulis di sini seorang putra untuk menegaskan anak lahir itu putra, bukan wanita. Yes, betul. Tapi siapapun juga tahu persis kalau seorang manusia melahirkan pasti anak, ya, anak manusia. Apakah seperti itu, Saudara? Ternyata setelah saya coba telaah, Saudara, ini telaah saya ini ketemuannya tahun ini loh. Jadi tahun-tahun sebelumnya belum pernah kepikiran itu. Ya. Nah, jadi kata anak itu ternyata dalam bahasa aslinya tuh yalet, ada berbagai macam arti, Saudara. Ada anak, ada desan, begitu kan. Tetapi yalet itu ada satu arti yang luar biasa yang disebut dengan descendan, Bapak Ibu. Descendan itu adalah keturunan. Wow, keren ini, Saudara. Kalau begitu, keturunan siapa? Anak ini. Kenapa disebut keturunan? Bagaimana bisa terjadi seperti itu, Saudara? Tadi saya katakan the comprehensive prophecies, ya. Satu nubuatannya lengkap. Jadi Nabi Yesaya berbicara tentang Yesus Kristus, maka beliau membagi 3 segmen, ya. Segmen yang pertama adalah penggenapan janji awal Tuhan untuk menyelamatkan umat manusia, Saudara. Jadi nubuatan ini Yesaya pasal 9 ayat 5 sampai 7 adalah merupakan penggenapan, the fulfillment of God promise to save the human being because all of the human already fall in sin. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih, itu adalah sebuah kebenaran. Ya. Penggenapan janji Tuhan untuk menyelamatkan manusia yang memang sudah jatuh dalam dosa. Tetapi segmen kedua, Yesaya 9 ayat 5 sampai 7 itu bicara kuasa daripada nubuatan tersebut, Saudara. Dan baru nanti klimaknya, puncaknya adalah penggenapan atas nubuatan itu, Saudara. Jadi betul-betul komprehensif kita Nabi Yesaya ini. Nah, Saudara kekasih, kita kembali kepada perjanjian, kepada penciptaan awal. Teman-teman sudah tahu bukan bahwa yang diciptakan oleh Tuhan kita Bapa Surgawi adalah Adam dan Hawa, ya. Kejadian pasal 1 dan 2. Dan kita tahu persis Adam dan Hawa diciptakan dari debu, ya. Kemudian dibentuk, lalu ditiupkan roh Allah, ruah, Saudara. Sehingga Adam dan Hawa, Adam menjadi hidup. Demikian pula Hawa, ya, diciptakan dari dagingnya Adam. Diambilnya tulang rusuk, dibungkus oleh daging Adam. Kemudian dibentuk menjadilah Hawa. Hawa tidak dari debu, tetapi dari dagingnya Adam. Sehingga Alkitab mengatakan 2 orang, wanita dan lelaki, bersatu dalam ikatan pernikahan yang sakral, yang holy, maka disebut oleh Alkitab mereka semuanya satu daging. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Satu daging, Saudara. Kenapa satu daging? Karena satu daging Adam dan satu
Adam, dan satu lagi berasal dari daging Adam, saudara. Ya, ini sangat luar biasa. Tetapi sudah pasti manusia yang pertama diciptakan itu, Bapak Ibu, bukan berarti tidak bisa jatuh dalam dosa. Ternyata mereka rentan. Ya, mereka rentan terhadap dosa. Sehingga ketika iblis, ya, lalu kemudian menggoda Adam dan Hawa, Bapak Ibu, saudara kasih, apa yang terjadi? Mereka jatuh dalam dosa. So, what is the sin? Apa itu dosa? 1 Yohanes 3:4, dosa adalah pelanggaran akan hukum Allah. Dan itu, that's right, itu benar, saudara. Tetapi banyak orang tidak pernah memahami tentang dosa ini. Pada dosa adalah sesuatu yang menjadi persoalan utama bagi hubungan manusia dengan Tuhan. Begitu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka hubungan mereka jauh, saudara. Ya, jauh sekali. Untouchable, saudara. Tidak bisa disentuh. Hari ini saya Zoom, saudara. Ya, saya bisa ngobrol dengan Ko Freddy, tapi saya tidak bisa menjamah tangannya. Terlalu jauh, saudara. Saya perlu keluar dari sini dan naik pesawat kurang lebih ke Jakarta dan lain sebagainya, mungkin perlu waktu 3-4 jam, saudara. Kalau naik mobil, saya bisa 8-10 jam. Bapak Ibu Saudara kasih, kita sepertinya berdekatan, tetapi terlalu jauh. Demikian pula manusia jatuh dalam dosa. Sepertinya dekat dengan Tuhan, tapi jauh, saudara. Anda dan saya tidak akan bisa menyentuh Tuhan. Impossible, saudara. Tuhan pun berusaha menyentuh manusia juga sama, saudara. Karena dosa ini. Kalau Bapak Ibu baca Mazmur 14 ayat 1-3, yang satu-satunya Tuhan memandang dari surga ke bumi, tidak ada seorang benar. Semua sudah berdosa. Bahkan Yesaya 59 ayat 1-2 mengatakan bahwa tangan Tuhan tidak kurang tajam, tidak kurang panjang untuk menolong, tetapi dosa itulah yang menjadikan doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar segala doa kita, tetapi sekali lagi Alkitab mengatakan dosa itulah yang menjadikan manusia jauh daripada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih, jangan main-main dengan dosa. Yesaya 64 ayat 6 mengatakan bahwa sesungguhnya kebaikan manusia seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Sebaik-baiknya Anda, sesuci-sucinya Anda, percayalah saudara, kita tidak bisa datang kepada Tuhan unless Tuhan menghampiri Bapak Ibu dan saya semuanya. Bapak Ibu Saudara kasih, ini sesuatu yang kebenaran yang disingkapkan oleh Nabi Yesaya. Tapi baru-baru ini saya pernah dengar khotbah bahwa Tuhan tidak marah kepada Adam dan Hawa oleh karena Adam dan Hawa berbuat dosa, tetapi karena mereka saling menghakimi. Bapak Ibu Saudara kasih, itu tidak sesuai dengan Alkitab. Saya tidak mau menghakimi saudara, tapi saya percaya firman Tuhan saya, yang saya baca, yang saya pelajari, bahwa yang menjadikan Tuhan begitu murka kepada manusia adalah dosa. Tahukah teman-teman, konsekuensi dosa itu mengerikan Bapak Ibu? Ya. Konsekuensi dosa adalah satu kematian yang kedua Bapak Ibu. Ya. Lautan api yang menyala-nyala. Ini adalah konsekuensi dosa. Bapak Ibu Saudara kasih, saya sengaja menyampaikan ini semua saudara, karena saya ingin menyampaikan kepada teman-teman yang lain yang mungkin melihat siaran FWF ini di Zoom, ingat, Tuhan kita, kekristenan, tidak pernah mengancam manusia dengan kematian, saudara. Ingat, Adam dan Hawa diciptakan tanpa dosa, tapi begitu mereka melanggar dosa, mereka mati, saudara. Mereka binasa. Ya. Konsekuensi dosa itu sangat mengerikan, Bapak Ibu. Wahyu 19 ayat 20, Wahyu 10 dan 14, dan Wahyu 20 ayat 15 menjelaskan tiap-tiap orang yang namanya tidak ada dalam kitab kehidupan itu akan masuk ke dalam kematian kedua. Pada waktu Kejadian pasal 1 dan 2 tidak dijelaskan Adam dan Hawa bisa mati. Tapi setelah Kejadian pasal 3, Kejadian pasal 4 jelas saudara. Adam dan Hawa, Adam berumur sekian lalu mati. Ya. Bahkan ditegaskan dalam Kejadian 6 ayat 3, Tuhan bicara sebelum ada air bah, umur manusia
hanya 120 tahun saja. Kenapa bisa demikian? Because of sin. Dosa, Bapak Ibu. Dosa itu mengerikan, Bapak Ibu. Itulah sebabnya, Bapak Ibu sering kasih, Tuhan berjanji kepada Adam dan Hawa melalui Kejadian 3 ayat 15. Tuhan berbicara kepada iblis. Dikatakan oleh Alkitab dalam Kejadian 3 ayat 15 ya. Kejadian 3 ayat 15 ya. Kejadian pasal 3 ayat 15. Oke, puji Tuhan. Dikatakan demikian oleh Alkitab, aku akan mengadakan perbusaran antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya, dan keturunannya akan meremukkan kepalanya, dan engkau meremukkan tumitnya. Ini namanya proto-evangelium. Ya. Ini namanya penginjilan pertama, saudara. Istilah ini dikumandangkan oleh Tertullianus, adalah tokoh-tokoh gereja, dan dikutip pernyataan Tertullianus ini oleh seorang penulis buku namanya Dr. Panden N dalam buku Kerajaan Allah, saudara. Jadi ini adalah penginjilan pertama, saudara. Inilah what we call the first promise of our God to save the world, saudara. Ini janji pertama satu-satunya daripada Tuhan pencipta langit dan bumi, daripada Tuhan yang mencipta Adam dan Hawa, ingin menyelamatkan manusia. Keturunan Hawa, saudara. Keturunan Hawa, Bapak Ibu. Itulah yang akan menghancurkan setan. Dan setan akan meremukkan, memagut tumit daripada keturunannya, saudara. Kapan, saudara, janji Tuhan digenapi? Nah, inilah, saudara, yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Yesaya pasal 9 ayat 5, 6, dan 7. Ya, keturunanmu, ya, keturunanmu telah lahir. Seorang putra diberikan. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, besar kekuasaannya, dan nabi sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Jadi Bapak Ibu saudara kasih, bagi saya ini excellent, saudara. Extraordinary, mantap, keren. Karena Yesaya begitu begitu jeli, saudara, mengkaitkan ya antara kebenaran firman Tuhan ini dengan peristiwa kejatuhan manusia dalam dosa, sehingga tepat, saudara, kita bersyukur dengan Christmas. Jesus the Savior was born, sudah lahir, saudara, ribuan tahun yang lalu, dan hari ini Bapak Ibu dan saya sudah percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Selamat. Itu sangat jelas, saudara. Dan ingat Bapak Ibu, seorang putra dengan pemerintahan ada di bahunya. Artinya ini bicara kingdom, Bapak Ibu. Dan kalau teman-teman bicara kerajaan, Bapak Ibu, apa yang terjadi, saudara? Kalau kita bicara kerajaan, maka 1 Korintus 6 ya. Saya bacakan ayatnya buat anak, 1 Korintus pasal 6 ayat 9 ya. Dikatakan demikian, teman-teman. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Jangan sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabok, pefitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Bapak Ibu, saudara kasih, dengar baik-baik. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Konsekuensinya mengalami kematian kedua, maut, Bapak Ibu. Dan ketika pemerintahan Tuhan, the kingdom of God, ada dalam konsep kehadiran Kristus di dunia, maka dengar baik-baik, saudara. Itu adalah Injil yang disampaikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada waktu pertama beliau pelayanan, beliau menyampaikan, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Jadi kerajaan surga itu bicara soal perilaku, saudara. Perilaku kita yang bagus, pikiran kita yang tulus, saudara, dan jiwa kita yang penuh dengan kekudusan. Tuhan murka perilaku yang buruk, pikiran yang bulus, saudara, dan seluruh jiwa yang penuh dengan kebejatan, saudara. Tuhan tidak suka. Makanya Tuhan mengatakan, yang orang kikir, saudara,
ya tidak boleh masuk kerajaan surga. Orang yang tidak murah hati, saudara, tidak bisa masuk kerajaan surga. Ya, lalu demikian pula saudara, penipu, penjahat tidak bisa masuk dalam kerajaan surga. Nah, Bapak Ibu saudara kasih, itulah pengenapan janji Tuhan atas penyelamatan diri manusia. Missio Dei, saudara. Misinya Tuhan itu, teman-teman harus paham. Misi Tuhan adalah heart, God heartbeat, saudara. Detak jantungnya Tuhan itu adalah misi, saudara. Siapapun Anda dan saya, ya harus bermisi. Itu tidak bisa dipungkiri, saudara. Nah, Bapak Ibu saudara kasih, Yesaya kemudian menyampaikan kebenaran firman Tuhan dalam Yesaya pasal 7 sebelum kita masuk ke dalam pasal 9, saudara. Ya, Yesaya pasal 7 dikatakan oleh firman Tuhan ayat 14 sampai 16, Bapak Ibu, dikatakan oleh Alkitab, sebab itu Tuhan sendiri yang akan memberikan padamu suatu pertanda. Tuhan memberikan tanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung, saudara, dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia menamakan dia Immanuel. The Virgin, saudara, Maria, mengandung Yesus Kristus dari Roh Kudus. Bapak Ibu boleh baca Alkitab. Ketika Yusuf, saudara, bersama dengan Maria, Alkitab mencatat, sampai Yesus Kristus lahir, maaf, Yusuf tidak pernah ada hubungan intim dengan Maria. Begitu kudusnya, saudara, anak itu. Dan inilah kuasa nubuatan itu, saudara. Namanya disebut Immanuel. Allah yang menyertai Anda dan saya. Immanuel, God be with us. Tuhan bersama dengan kita. Tuhan menyertai Anda. Apakah ini tidak berkuasa buat diri Anda dan saya? Sekarang dunia sedang bergejolak dan terus mengatakan tahun 2025 akan berbagai macam hal terjadi, ya. Dan Kopernik tadi katakan semoga tahun depan baik. Tapi Bapak Ibu sering kasih dengar baik-baik. Apapun yang terjadi tahun 2025, dengar baik-baik Bapak Ibu. Immanuel, Tuhan menyertai Anda dan saya semuanya. Ada amin, saudara? Kata siapa? Yesus lahir tidak mengalami persoalan. Persoalan pertama, Yusuf mau menceraikan Maria, saudara. Persoalan kedua, dari Nazaret harus pergi ke Bethlehem, menempuh jarak 150,6 km, Bapak Ibu. Itu persoalan dengan perut yang besar, saudara. Seorang anak kurang lebih antara 3 sampai 3,9, kadang-kadang 4 kilo, saudara. Dan itu bisa kebayang, saudara, 150 km. Turun naik, saudara. Pakai keledai, kesakitan, dan lain sebagainya, saudara. Bisa saja kontraksi, dan lain sebagainya. Bukankah itu tantangan, saudara? Tapi Immanuel, Tuhan menyertai kehadiran Kristus di muka bumi, saudara. Bagaimana dengan Herodes, saudara, yang membunuh anak bayi? Juru selamat hadir, tapi pembunuhan bayi di mana-mana, saudara. Ini sebuah tantangan. Immanuel, Bapak Ibu, Yesus Kristus menyertainya. Maria dan juga Yusuf dipindahkan ke Mesir, saudara. Tuhan menyertainya. Bagaimana dengan Nabi Daniel masuk ke dalam gua singa, Bapak Ibu? Itu sebuah tantangan, mengerikan, tidak pernah terpikirkan oleh Daniel. Tapi apa yang terjadi? Singa tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa bisa demikian? Immanuel, Tuhan menyertai Daniel, saudara. Bagaimana dengan Sadrak, Mesak, Abednego, Bapak Ibu? Bagaimana mereka mengalami dapur perapian yang menyala-nyala? Yes, banyak orang bicara bahwa itu ada iman daripada Sadrak, Mesak, Abednego, saudara. Benar, tidak salah. Tapi bagi saya, saudara, kuasa Immanuel boleh nyata. Immanuel, Tuhan menyertai Sadrak, Mesak, Abednego. Walaupun masuk ke dalam dapur api yang menyala-nyala, Sadrak, Mesak, Abednego diselamatkan, saudara. Immanuel, saudara. Saya mengimani, saudara, Immanuel itu. Izinkan sedikit saya bersaksi, Bapak Ibu. Tahun 2023, tanggal 24 Desember, Bapak Ibu, saya mengalami satu persoalan ketika terjadinya sebuah ekses yang kurang baik antara para anak yang sedang saya didik, saudara. Dan keluarga tidak bisa terima, saudara.
Tanggal 24 Desember diketemukan oleh saya. Kami diskusi panjang lebar. 31 Desember jelas persoalannya. Lalu saya dengan hormat menceritakan kepada keluarga. Tapi keluarga Bapak Ibu tidak terima. Waduh, saya mengalami tekanan dan berbagai macam. Membuat saya bimbang. Pada saat yang sama. Januari, Februari 2023, 24 saudara. Isi saya sakit saudara. 2 bulan, saya nggak ngerti sakitnya. Dibawa ke dokter, dokter juga tidak tahu. Dicek semua, saudara, EKG, jantung, dan lain sebagainya. Semuanya normal. Tapi isi saya seringkali muntah. Pergi ke kantor, tidak lama kemudian juga letih lesu lagi. Bed rest, dan lain sebagainya, saudara. Di tengah tantangan kehidupan, pelayanan yang begitu ketat, hektik, saudara. Saya tidak berani cerita kepada siapa-siapa. Saya diam, saya berdoa, Tuhan ini gimana saudara? Saya mau, mohon maaf, mau marah atau bagaimana? Bagaimana dengan istri? Ya, kalau saya ribut dan lain sebagainya, bagaimana dengan istri? Saya bulak-balik saudara. Bulan 3, saya ngomong kepada istri saya, ayo coba kita pergi ke Jawa Tengah. Ya, saya yakin kamu semula. Kami pergi ke Jawa Tengah, istri saya mulai sehat, ya. Sampai kami pergi pelayanan ke Pulau Palu, saudara, ke kota Palu, ya. Pulang dari kota Palu, persoalan masih ada, tapi saya belajar tenang. Yang penting istri saya temani. Dan saya ngomong kepada istri saya, kamu jangan kemana-mana. Tapi karena jiwa istri saya juga memang pelayanan, dia pergi bersama dengan teman-teman ke Malang, saudara. Dan di kota Malang 18 Mei 2024, saudara, tiba-tiba terjadi dalam diri isi saya yang, wow, ini pengalaman pertama buat saya. Saya kebingungan harus bagaimana. Waktu itu blank, saudara. Saya tidak telepon Ko Freddy, saya tidak telepon teman-teman yang lain, saudara. Saya dalam keadaan galau, ya. Saya tanya sini, mereka juga, waduh Pak, kalau bisa bawa ke Bandung. Nggak bisa. Ini persoalannya harus detik ini juga diselesaikan. Kalau tidak, kita tidak tahu apa yang terjadi, saudara. Dan akhirnya dengan iman, karena saya mendapat penglihatan, tangan saya terluka, saudara, sedikit. Saya yakin operasi ini akan mendatangkan kebaikan. Saya katakan kepada dokter, silakan berlanjut. Lalu saya pergi ke Malang, saudara. Sudah malam, kemudian besoknya saya pulang lagi ke Bandung hari Minggu. Karena ada KKR, undangan sudah disebar kemana-mana. Tidak mungkin dibatalkan, saudara. Ya. Dan temanya juga mengerikan lagi. Baik atau tidak baik, sampaikan firman Tuhan. Baik atau tidak baik, sampaikan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara yang kasih, saya tidak terpikir itu. Hari ini, tanggal 19 Desember 2024, saya bisa menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Ko Freddy yang memberikan masukan dan lain sebagainya. Teman saya juga yang lainnya, saudara. Dan ini membuktikan Yesus itu ada, saudara. God is there. Tuhan itu ada. He is not silent, saudara. Dia tidak tinggal diam. Immanuel, Bapak Ibu. Lalu Yesaya menyampaikan, Yesaya pasal 9 ayat 5 sampai 7 ini. Siapakah Yesus Kristus itu? Namanya 5, saudara. Ajaib, saudara. Miracle, Bapak Ibu. Saudara kasih, saya tidak mewakili sinode manapun juga, saudara. Dan saya tidak mau berdebat. Tapi I do believe that our Jesus Christ is miraculous, saudara. Bahwa Tuhan saya Yesus Kristus adalah keajaiban, saudara. Kalau hari ini saya boleh percaya Yesus, itu adalah keajaiban. Kalau hari ini teman-teman bisa percaya Yesus Kristus, itu adalah keajaiban. Nama Yesus pasti keajaiban, saudara. Natal penuh keajaiban, bukan hanya tanggal 25 Desember. Bukan hanya bulan Desember, saudara. Setiap hari there is a miraculous from our God Jesus Christ, saudara. Ada keajaiban, saudara. Nama yang kedua adalah penasehat, saudara. Terkadang kita bingung, saudara. Terkadang kita confused. Harus bagaimana, saudara? Ada penasehat, saudara. Ada penasehat. Memang ada teman-teman, ya, hari ini saya kalau ada apa-apa suka WA, Ko Freddy tanya sesuatu atau tanya yang lain, saudara. Tapi seandainya teman-teman kita tidak bisa menjawab, ada penasehat, saudara.
The mighty God, Tuhan yang perkasa. Sehebat-hebatnya manusia, sekuat-kuatnya manusia, saudara, satu kali dia akan gentar, saudara, menghadapi segala sesuatu. One day, satu manusia akan memerlukan tangan juru selamat. Hanya Tuhan yang punya kuasa, Bapak Ibu. Hanya Tuhan yang beri kekuatan, saudara. Kita ini nothing. Ya, Yeremia 10:23 adalah manusia tidak punya kuasa untuk menetapkan satu langkah dalam kehidupan. Tapi Tuhan kita punya kuasa, Bapak Ibu. Unbelievable, saudara. Ketika saya bergumul dalam sebuah proses misi pendidikan, terkadang berpikir, uang, ya, menabur, saudara, menabur. Tidak semua mahasiswa bisa bayar, saudara. Terkadang saya menjerit kepada Tuhan. Ketika melangkah ke Pulau Rote, saudara, teman saya sudah berjanji kepada orang Pulau Rote membangunkan satu ruang SD tanpa informasi dari saya. Dan mereka membawa nama pelayanan saya, Bangkit Bersinar Ministry. Waduh, Bapak Ibu, saya ditelepon dari Bandung. Saya di Bandung ditelepon. Pak Tony, bagaimana ini? Saya ngomong dengan teman saya, berapa kamu targetkan biaya itu? 20 juta pasti beres, Pak. Enggak mungkin, saya bilang. Ini puluhan juta. Waduh, saudara. Teman saya cuma memberikan uang 7,5 juta. Lalu kemudian pulang. Orang Rote telepon saya, saudara. Tapi the mighty God, Allah yang perkasa, tidak pernah meninggalkan saya. Kami berhasil membangun satu gedung ruang SD karena sudah promise. Dan itu bukan milik kami. Kami serahkan semuanya. Dengan cara Tuhan yang ajaib, saudara. Di tengah segala kelemahan kita, percayalah, kuasa Tuhan luar biasa, saudara. Memang nggak gampang, Bapak Ibu. Saya ngomong, saya melalui, I don't know, besok lusa. Tapi saya mau percaya firman Tuhan ini, saudara. Lalu kemudian, the Prince of Peace, Raja Damai, saudara. Penting sekali ada kedamaian, saudara. Kedamaian saya pribadi, sebagai pelayan Tuhan. Teman saya, mahasiswa saya, jadi seorang pembimbing, saudara, di kota tertentu, baru WA sama saya. Saya telepon, tidak diangkat, lalu kemudian dia WA, Pak Pendeta tolong doakan. Saya sedang di Pemda nih, untuk menjadi narah hubung antara gereja yang ditutup menjelang Natal ini, karena pendetanya syok, mau bunuh diri, saudara. Saya berdoa, kedamaian terjadi, saudara. Kita perlu damai sejahtera, saudara. Perlu damai sejahtera. Berapa anak mahasiswa terjun dari lantai kos, saudara, 24 di Surabaya, di Bandung. Kenapa bisa demikian? We need the Prince of Peace. Kita perlu, saudara, Raja Damai. Hanya Yesus Kristus yang memberikan kedamaian ini, saudara. Hanya darah Yesus, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu saudara kasih, apa yang tadi saya sampaikan, itulah kuasa nubuatan yang disampaikan tentang kelahiran Kristus. Ada kuasa, saudara. Di setiap nama itu ada kuasa. Dan puji Tuhan, inilah yang membuat saya terperangah terhadap Nabi Yesaya. Betul-betul nubuatan yang komplit, saudara. Ternyata Nabi Yesaya menyampaikan nubuatan sampai Yesaya 52 ayat 13 sampai 15 dan Yesaya 53 ayat 1 sampai 12. Apa ini, saudara? Ini pengenapan nubuatan. Kalau pengenapan janji, lalu kuasa nubuatan, itu namanya persembahan Tuhan kita Yesus Kristus. Tapi Yesaya 52 ayat 13 sampai 15, Yesaya 53 ayat 1 sampai 12, ini the sacrifice, saudara. Pengorbanan Kristus yang terbesar, saudara. Satu nabi menyampaikan Alfa dan Omega, awal dan akhir. Kristus Tuhan ada di dunia ini, saudara. Sudah dinubuatkan. Ya. Dikatakan oleh Yesaya, dia adalah seorang yang buruk rupa, Bapak Ibu. Yesus Kristus buruk rupa, Bapak Ibu. Tidak tampan rupanya. Yesus Kristus dihina, Bapak Ibu. Bukankah ini dihina? Bukankah ini dihindari orang, seseorang yang penuh kesengsaraan?
yang biasa menderita kesakitan sangat dihinakan. Saudara. Siapa orang yang tahan dihina? Bukankah seringkali teman-teman, mohon maaf ya, kita punya harga diri. Ketika harga diri tersentuh, kita tersinggung, kita marah. Tidak ada satupun manusia di dunia yang mau dihinakan. Only the real human, divine human, manusia ilahi, Yesus Kristus tanpa dosa, cacat celah, mau dihina. Ya, Bapak Ibu Saudara kasih, puncaknya Yesus harus disalib. Bukankah ini kengerian yang sangat luar biasa? Tuhan Yesus tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Yesaya 53:6 dikatakan, Tuhan Yesus ditimpakan segala kejahatan kita, Bapak Ibu. Ini sesuatu yang mengerikan, saudara. Dan itu dialami oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan akhirnya Nabi Yesaya merumuskan, saudara, penderitaan salib Kristus menanggung 7 tanggungan manusia berdosa. Menanggung 7 tanggungan manusia berdosa. Penyakit, kesengsaraan, pemberontakan, kejahatan, kesesatan, kesalahan, kesusahan jiwa dan batin. Semua ditanggung oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Praise the Lord, saudara. The third day, hari ketiga, the Spirit of God rise up Jesus, our God, from the dead. Kuasa Tuhan yang luar biasa membangkitkan Yesus dari kematian. Wow, saya senang dengan ayat ini, saudara. Yesus Kristus betul-betul manusia ideal. Yesus begitu taat, begitu percaya, membuka dirinya, saudara, menanggung segala dosa, menyerahkan nyawa di atas kayu salib, kemudian mati. Mengapa Yesus harus mati, saudara? Matinya bukan mati bohongan, mati benar-benar. Karena Ibrani 2:14 mengatakan kematian Kristus menghancurkan iblis yang berkuasa atas maut, saudara. Supaya maut tidak berkuasa lagi. Sehingga Tuhan membangkitkan Yesus, manusia Yesus, saudara. Manusia Yesus Kristus dari kematian. Dan akhirnya manusia Yesus Kristus benar-benar Tuhan, saudara. Luar biasa. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara kasih, kita yang sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Selamat tidak akan pernah mengalami kematian kedua. Tetapi kita, saudara, akan mengalami kehidupan. Ayo, bangkit bersinarlah. Terakhir Bapak Ibu, keputusan apa yang harus kita ambil dari rangkaian Natal ini? Back to the Bible. Matius pasal 2. Orang maju, saudara. Dia pergi dari daerah timur menuju Bethlehem. Menempuh 1.700 km. Menemukan Raja Yahudi. Lalu menyembah dan mempersembahkan, saudara. Menyembah dan mempersembahkan. Mas, kemenyadanmu. Apakah teman-teman dan saya sudah betul-betul mengenal Yesus sebagai Tuhan Yesus? Apakah Yesus menjadi prioritas dalam hidup Anda dan saya? Mari Bapak Ibu, 2024 menuju 2025, kita sungguh-sungguh menyembah, saudara. Menyembah, mengenal Kristus, dan mempersembahkan seluruh hidup kita, saudara. Dan don't forget, seperti gembala, malaikat surgawi datang, saudara, dan menyampaikan berita sukacita kepada para gembala. Telah lahir di kota Daud juru selamat. Bapak Ibu saudara yang kasih, maukah Anda dan saya menggantikan peran malaikat untuk menyampaikan berita sukacita, saudara, kepada mereka yang sedang berbeban berat, kepada mereka yang sedang kesepian, kepada mereka yang bersedih hati? Maukah Anda dan saya menggantikan peran Alkitab, peran malaikat maksud saya, untuk datang memberitakan? Go, tell to the mountain. Pergi, katakan kepada gunung-gunung, di lembah, di mana saja. Jesus was born. Yesus Kristus sudah lahir, sudah. Mari gantikan peran malaikat. Sekarang peran Anda dan saya untuk menyampaikan kabar sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Saya Tony Andreas Stefanus bersama FWF
kiranya damai sejahtera Natal menyertai Anda 2024 dan siap memasuki tahun 2025. Bangkitkan sinar keteladanmu dan saya. Mari kita berdoa. Segala puji hormat syukur kemuliaan buat Engkau Yesus. Kami bersyukur untuk seluruh rangkaian firman Tuhan. Kuduskan dan sucikan oleh darah Yesus. Dan aku berdoa keterbatasan cara saya berbicara menyusun kalimat. Tuhan sempurnakan. Melalui karya Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Bahkan mereka yang belum mendengar tentang the Messiah, the Savior, Mesias, Juru Selamat dunia. Terbesar persembahan dan korban bagi dunia ini Tuhan. Yesus Kristus namanya. Menyertai mereka semuanya. Sehingga kabar sukacita ini menyelamatkan kehidupan mereka semuanya. Terima kasih Tuhan Yesusku. Terpuji namamu. Di dalam nama Yesus, aku berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Silakan. Amen. Thank you. Terima kasih Pastor Tony yang sudah menyampaikan firman Tuhan malam hari ini. Bapak Ibu diberikan kesempatan kalau ada yang mau menambahkan atau yang mau bertanya. Pastor Tony masih ada waktu? Oke, I am here. Terima kasih.